Welcome back. DPK Center Introducing. This is podcast Obral Sepeda. Halo, selamat sore Sobat DPK. Bersama saya Jack, di sini akan menemani Sobat DPK selama 45 menit ke depan dalam podcast Obral Sepeda. Obrolan langsung spesial mendalam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu seperti apa sih sikap keren-keren dan asik di sekolah? Sekarang saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang psikolog untuk ngobrol langsung dengan pakarnya. Nah, langsung aja, gak usah lama-lama, saya kenalin kali ini bersama Pak Iwan, bersama kita. Halo Pak Iwan, apa kabar? Sehat Pak Iwan? Hai Jagi, kabar baik, Pak Iwan sehat. Bagaimana dengan Jagi? Sehat. Oke, Pak Iwan, pertama-tama boleh tidak sih kenalin Sobat DPK ke Pak Iwan? Kayak kerja di mana dan sebagai apa? Oke, baiklah. Nama saya Pak Iwan Sintera. Saya seorang psikolog. Saat ini bekerja di Sekolah Daya Pelita Kasih di Jakarta Selatan. Pak Iwan juga di sekolah gurunya Jagi juga kan ya? Ya, betul sekali. Ya, begitu Jagi? Oke. Jadi Pak Iwan ini menangani individu berkebutuhan khusus. Sudah berapa lama Pak? Ya, betul. Pak Iwan di sekolah khusus. Sekolah khusus yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Berapa lama ya? Berapa lama sih? Cukup lama ya, 13 tahunan jadi. Oke. Bedanya sekolah khusus dan sekolah umum apa ya Pak? Bedanya sekolah khusus dan sekolah umum, ya. Kalau sekolah khusus itu, biasanya sih yang menangani itu guru-guru khusus juga tuh dari pendidikan luar biasa. Berbeda dengan guru-guru umum yang mereka bukan dari guru pendidikan luar biasa jadi sama-sama guru, tapi beda cara penanganan terhadap siswa yang mereka miliki. Terus juga bedanya adalah media yang dipakai tentu tidak sama karena teman-teman kita yang di sekolah khusus perlu media pembelajaran yang lebih khusus lagi dibandingkan dengan mereka yang ada di sekolah umum. Begitu Jagi. Oke, susah apa tidak Pak menangani individu berkebutuhan khusus? Oke, menangani individu berkebutuhan khusus susah atau tidak, ya itu sebenarnya tergantung dari gurunya ya. Kalau memang sudah memilih untuk mengajar di sekolah luar biasa, itu pastinya mereka sudah memiliki kemampuan yang baik. Kalau dibilang susah, pasti ada susahnya. Sebagai manusia, guru-guru juga punya keterbatasan. Kadang ada anak yang ngambek dari datang sampai pulang, jadi gurunya harus berusaha untuk menenangkan, dan itu butuh cara-cara khusus. Ada siswa yang marah-marah, ada siswa yang tidak mau belajar, ada siswa yang cuma diam saja, padahal sudah diberikan sudah diberikan motivasi, sudah dibujuk untuk mau mengikuti aktivitas. Guru-guru ini memiliki cara-cara khusus untuk mengajak teman-temanmu itu untuk bisa belajar. Begitu Jagi. Oke, kenapa susah Pak? Apa ini khusus itu nakal-nakal Pak? Ya, kalau nakal-nakal semua anak pasti nakal. Ya, tapi nakalnya itu berbeda-beda bentuknya. Ya, kalau Jagi di sekolah nakal nggak? Kalau Jagi nilai diri Jagi? Kadang-kadang. Oke, bisa kasih tahu Pak Iwan nggak apa yang Jagi rasa Jagi nakal? Makan tanpa izin. Oke, makan tanpa izin. Terus apa lagi? Tidak nurutin aturan-aturan Bapak Priyambudi. Oke, good. Bagus. Di sekolah ada satu yang sering Jagi lakukan dan Pak Iwan sering tegur. Pada waktu pelajaran, apa yang Jagi lakukan? Jagi suka buka
Makanan? Masker? Ini bukan apa? Oh, HP, of course. Nah, itu boleh nggak sih sebenarnya pada saat pembelajaran berlangsung kita buka HP? Enggak. Ya, habisnya ada banyak call notifikasi sih di handphone saya. Nah, itu dia. Pak Iwan keluar dulu sebentar, terus tarik nafas. Sudah tenang 3 kali tarik nafas, balik lagi. Demikian juga kalau teman-temanmu ada yang sedang marah-marah, ada yang sedang tidak bisa mengikuti aturan, kita tarik nafas bareng-bareng, tahan, terus Atau nggak bisa nyanyi Blue Light dari Pro Tips Bu Gita? Nah, itu juga kita nyanyi blue light gitu ya. Ya. Nah, itu semua teman-teman kita di Daya Pelita Kasih sudah tahu lagu itu. Jadi pada saat kita bilang, yuk kita semua nyanyi blue light, berarti kita diharapkan untuk tenang. Good. Gitu Jaki. Ya. Ayo lanjut Jaki. Oke, lanjut nih Pak. Bagaimana sih sikap yang asik? Nah, jika Sobat DPK ingin bertanya-tanya atau diskusi bersama Pak Iwan, silakan bertanya di kolom chat. Oke, lanjut nih Pak. Bagaimana nih sikap yang asik jika ingin berteman dengan orang lain? Nah, bagaimana sikap yang asik jika ingin berteman dengan orang lain? Nah, tentunya kan Jaki seperti Jaki nih dan teman-teman yang seumuran Jaki pasti ingin mempunyai teman, bukan? Ya. Nah, pastinya. Tapi kan kadang-kadang tidak semudah itu kan ya kita membuat pertemanan dengan orang lain, bukan? Ada yang mau berteman dengan kita, ada yang tidak mau berteman sama kita, dan tentunya kadang membuat kita menjadi sedih jika tidak punya teman. Ya, oke, sekarang coba kemarin ya ada pelajarannya Pak Iwan kan sama Jagi kan tentang berteman. Kan ada 2 hal. Ya, ada 2 hal kan yang kita bahas. Hal-hal apa saja Jagi? No bullying. Membuli. Ya, no bullying. And respect with dignity. Bukan, maksudnya respect each other with dignity. Ya. Ini loh, apa tuh kayak friendly. Harus menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain, tidak membuli. Nah, coba deh kalau tujuan kita berteman itu untuk membuli. Waduh, kita masa punya teman apa punya musuh? Kayaknya semuanya pengen berteman. Ya, semuanya pengen berteman. Berteman. Oke, jadinya kalau kita membuli seseorang, kita menjadikan dia teman atau menjadikan dia musuh? Enemies. Tango. Target. Musuh. Ya, musuh. Bukan musuh. Ya, kita membuat dia menjadi musuh. Kalau kamu bilang target, ya target untuk kita sakiti. Ya. Menyakiti teman itu apakah baik? Nah. No. Seperti yang Jagi tadi bilang, kita harus respect each other. And love each other. Harus menghormati. Dignity. Ya, menghargai orang lain, siapapun itu. Ya, kalau Jagi bisa menghargai orang lain, Pak Iwan bisa menghargai orang lain, pasti Pak Iwan punya banyak teman. Oke. Tapi kalau Pak Iwan itu suka membuli orang lain, pasti Pak Iwan bukannya punya teman, malah punya musuh. Ya, nah hal-hal seperti ini yang kita pelajari di kelas. Ya, ada kelas, namanya kelas apa tuh? Kalau kelasnya Pak Iwan, Jagi. Depannya apa ya? Tunggu. Social apa gitu? Social skill? Social emotional. Ya, social emotional skill. Ya, pelan-pelan aja jadi, pelan-pelan. Social emotional dan personal development. Oke. Ya, itu salah satu subjek yang Pak Iwan dan beberapa guru ampuh untuk membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus bisa belajar cara memiliki pertemanan, cara mengolah emosi, menikmati waktu luang, cara bekerja dengan efektif dan lain-lain.
Karena kenapa? Teman-temanmu yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa belajar sendiri seperti yang umum. That's Ya, right. harus ada yang bimbing. Oke, ya. Begitu, Nah. Jagi. Ya, nah, Sobat DPK, itu adalah obrolan langsung saya dengan Pak Iwan. Gimana menurut kalian? Sudah tahu kan sikap yang keren dan asik di sekolah? Ya. Oke. Baik, nah Sobat DPK, Jagi ini adalah salah satu siswa di Dayakrita Kasih. Ya, betul Jagi? Yes, that's correct. I mean, that's right. Nah, that's right. Nah, begitu ya. Kita akan berusaha supaya Jagi ini bisa lebih mandiri, memiliki motivasi dan percaya diri. Ya, salah satunya dengan apa Jagi? Dengan menjadi host di Radio host. di podcast. Ya, di podcast ini. Ya, jadi banyak hal yang memang kita bisa berikan kepada teman-teman seperti Jagi. Ya. Yang penting adalah kesempatan ya Jagi ya. Ya. Kesempatan untuk bisa Oke. mengeksplorasi semua hal. Baik Jagi, gimana? Ada pertanyaan? Yeah, there is another question from menurut Pak Iwan, sikap keren murid di mata guru-guru itu apa sih? Halo? Sikap keren murid di mata guru itu bagaimana? Salah satu contohnya ada nih di depan Pak Iwan, di depan mata Pak Iwan. Ya. Siapa? Jagi Satria Budi. Nah, itu Jagi sudah keren. Keren itu setiap orang memiliki pandangan definisi yang berbeda-beda, Jagi. Okay. Ya, menurut Pak Iwan, Jagi sudah keren. Jagi sudah berani. Sudah berani menjadi host. Ya. Sudah berani tampil dengan baik. Sudah berani bertanya dengan Pak Iwan. Ya, itu sudah keren. Ya. Ya, dan akan lebih keren lagi kalau Jagi bisa menunjukkan bahwa aku sudah mandiri, aku bisa melakukan pekerjaan yang aku sukai, begitu ya. Dan banyak teman-teman yang lain yang di mata guru keren. Contohnya siapa? Ada teman kita yang bisa bernyanyi, ya kan? Wah, kalau dia sudah bernyanyi dengan baik dengan baik dan benar, ya. Setelah mengikuti kelas di DPK, nah guru-guru pasti bilang, wah keren tuh suaranya, bagus, begitu. Atau apalagi Jagi? Oke, we got another question. Apakah mematuhi aturan di sekolah itu disebut keren atau tidak, Pak? Mematuhi aturan di sekolah. Oke, Ini masalah aturan dan peraturan. Sekarang kalau Pak Iwan tanya sama Jagi, kalau Jagi menuruti aturan, contohnya protokol COVID di sekolah, itu keren apa enggak? Melanggar atau apa nih? Kalau mengikuti protokol kesehatan di sekolah, keren apa enggak? Keren. Disuruh pakai masker 2 lapis, keren apa enggak? Ya, ini saya punya maskernya di sini, dan juga depan yang burung. Ya. Ya, itu kalau keren. Keren. Ya. Kenapa keren? Karena itu mencegah COVID. Bukan mencegah. Nah, get away from COVID lah. Ya, itu alasan yang bagus sekali, ya. Itu keren. Aku pakai masker itu keren karena aku bisa mencegah COVID masuk ke dalam tubuhku. Ya, walaupun pakai masker itu sebenarnya kan nggak enak ya Jagi ya. Ya, susah napas dan juga suka turun-turun. Nah, suka turun-turun, tetapi karena aku ingin menjaga diriku dan orang lain supaya tetap sehat dan terhindar dari COVID, aku bertindak keren, yaitu memakai masker. Masker. Nah, itu salah satu aturan dari sekolah. Tentu kalau ada anak-anak yang mengikuti aturan dan peraturan di sekolah itu tentu keren. Bukan cuma yang sekarang sih memang protokol ya, ikuti protokol, tapi yang lain itu apa?
mengikuti jadwal yang diberikan, terus apalagi masuk di kelas yang sesuai dengan kelasnya, tidak masuk ke kelas lain. Itu terus apalagi tidak mengganggu jalannya, ya kan? Jalannya pembelajaran di kelas, ya. Begitu. Ada apa lagi, Jagi? Ada yang bertanya lagi nggak? I think we got another question from someone. Oh, oke. Pak Iwan, bagaimana menangani anak nakal yang suka gangguin teman lain? Any pro tips? Oke. Bagaimana menangani anak yang nakal suka gangguin teman yang lain? Kita bilangnya mungkin bukan nakal ya. Ya, kalau di sekolah khusus itu kita bukannya anak nakal tuh, Jagi, ya. Mungkin dia sedang sedih, ya. Mungkin dia sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman sehingga menyebabkan dia menangis, sehingga menyebabkan dia berteriak, ya, sehingga menyebabkan apa lagi? Kegaduhan. Iya. Nah, begitu ya. Caranya bagaimana? Caranya untuk menghadapi teman-teman begini supaya nggak gangguin kita. Tentunya kita kita berusaha tenang. Oke. Iya, tenang, harus tenang. Ya, kita tenang. Terus kita langsung cari guru supaya teman kita itu bisa dibantu, dicarikan solusinya. Begitu. Nah, coba kalau misalnya ada teman yang sedang teriak-teriak, terus datang Jagi juga nyuruh dia teriak-teriak, jadinya gimana? Ada teman kita yang teriak-teriak, terus Jagi datang, terus bilang, jangan ya, gitu. Bagaimana? Percaya. Yang ada apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi temannya malah diem atau malah tambah teriak? Teriak kah? Iya, betul. Temannya malah tambah teriak. Ya, hampir aja salah. Habisnya tadi aku hampir ngomong. Ya, it's okay. Ya, resepnya itu kalau ada teman kita yang punya perilaku negatif, jangan dibalas dengan perilaku negatif lagi. Kayak fisikal. Ya, harus ditangani dengan perilaku yang positif. Contohnya apa? Kalau ada yang nangis, ada yang marah-marah, kita positifnya seperti apa? Kita nyanyi lagu apa? Blue Light Song. Kita ajak dia, yuk kita nyanyi yuk, Blue Light yuk, supaya dia tenang. Atau kalau ada anak yang susah, aduh aku nggak bisa, kita nyanyi I can do it, ya kan? Yes, I can. Nah, begitu. Motivasi teman itu, Jagi. Oke. Apa lagi? Oke, we got another question. Taiwan, ada tidak siswa yang curhat tentang masalah sekolah pada Taiwan? Curhat masalah sekolah. Yeah, it's a risky question. Kalau masalah ada siswa yang curhat ke Pak Iwan sih belum ada ya. Belum ada yang curhat. Ada juga orang tuanya yang curhat ke Pak Iwan, Jagi. Yeah. Begitu. Jagi pernah curhat sama Pak Iwan nggak? Iya. Curhat apa? Jagi pernah curhat sama Pak Iwan? Iya, tentang bukan sih, ke Dennis sih. Dennis Prabawa. Ya, biasa curhat tentang boneka atau makanan atau ya mobil-mobilan, motor-motoran, SIM KTP gitulah. Photoshop, editan, joke stuff, banyak sih. Oh, kalian cerita tentang apa itu? Kayak tentu ya sampelnya kalau salah ada di WhatsApp saya. Nih kayak gini. Mas Jagi, nanti Pak Atta yang di depan dan Pak Suli, Pak Iwan, Pak Aris yang di belakang yang nyetir mobil Nissan Terrano, item khas Mas Denny, Alexander Ramadan, boleh gak nyasir Mas Jagi? Ya, gitu. Dan another one which is yang editan aktor sinetron atau siapa nih, kayak ibu saya, Jagi, Pak Santun boleh gak jadi tantri kotak? Itu saya bilang oke. Itu ya terima kasih Jack. Ya, that's Oke. Ya, baik. Nah, ya obrolan antar teman itu bagus ya. Jangan kalau misalnya ada yang mengobrol, temanmu mau ngobrol itu WA-an ya kalian ya.
Ya, chatting. Chatting ya di WA, kali dia WA kamu, Jagi juga harus balas ya. Dan Ya. itu perilaku apa? Selain ya positif apa itu? Ya, positif feedback, response, positive response. Replay, respon ya, itu perilaku yang sopan juga ya. Ya. Ya, karena ada seseorang yang mengirimkan poster ke kita akan membalasnya kembali, ya, begitu. Nah, kalau yang curhat, contohnya curhat begini, aduh, aku ini nggak dibawain bekal loh dari rumah, aku lapar banget. Iya, yang belum makan. Yang belum makan, siapa? Ya. Jagi curhat ke siapa? Budini. Ya, karena ya kayak gini curhatnya. Budini nanti kapan jajannya? Jam berapa? Ya itu dulu sih. Tapi ya sekarang sih nanti Sabtu sih saya jajan lagi. Sabtu di Kemcik. Oh, di Kemcik. Kirain ke DPK. Oh enggak, ini beda lagi. Habisnya di DPK sih jajanannya terlalu dikit. Oh, terlalu dikit pilihannya, porsi asinannya terlalu dikit, gak terlalu banyak, gak kayak di Kemcik gitu. Kalau Kemcik kan banyak porsi tuh. Kalau ada rasa pizza atau apa gitu, ongkir lah. Oh, ya. Bagaimana ya, teman-temanmu juga kan tidak semuanya bisa makan yang seperti itu, Jagi. Iya. Nah, Jagi ngerti kan? Kenapa porsinya bukan porsi. Kenapa flavornya ya, rasanya ya. Rasa atau variasi makanannya tidak sebanyak yang di Kemcik, karena teman-temanmu ada yang memang tidak bisa memakan snack itu. Ya itu alasannya. Ya. Apa? Banyak yang MSG, micin. Ya. Ya, karena ada zat tambahan itu bisa memacu. Kadang-kadang itu bisa membuat temanmu tidak nyaman. Ya, temanmu tidak nyaman sehingga membuat teman-teman lain juga merasa diganggu. Dan itulah banyak yang bilang ini lagi bandel nih, padahal sebenarnya bukan bandel. Sebenarnya mereka bingung, kok aku merasa ini ya, kok aku merasa itu ya, kok aku nggak nyaman ya, kenapa? Nah, itu yang harus kita bahas. Gimana? Jadi ada pertanyaan lagi nggak? Ya, dari Taiwan. Bagaimana cara menganggap siswa yang suka melanggar aturan di sekolah? Dan satu lagi yaitu apa challenge terbesar selama proses mengajar berlangsung? Oke, yang pertama dulu, bagaimana cara menangani siswa yang suka melanggar aturan di sekolah? Yang suka melanggar ya. Nah, kalau dia temanmu ini sudah tidak bisa kita arahkan lagi, contohnya dengan menuliskan di buku, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Tapi tetap diulangi. Akhirnya Pak Iwan dengan anak itu, dengan siswa itu akan membuat surat perjanjian. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh siswa dan tanda tangani oleh guru atau Pak Iwan. Kemudian diketahui oleh siapa, Jagi? Ketahui murid-murid. Orang tua. Ya, diketahui orang tua. Tapi tentunya setelah setelah dipikirkan dulu, ya nanti apa nih efeknya ke siswa ini dan apa reward dan punishment yang dia terima jika dia mengikuti arahan dan tidak melanggar aturan atau malah melanggar aturan. Ya, kalau dia sudah tidak melanggar aturan, maka dia akan mendapatkan reward ABC. Kalau dia tetap melanggar aturan, maka dia akan ABC. Nah, itu yang akan dilakukan. Ya, tapi tentunya sebelum itu dilakukan, kita bicara dulu ke anaknya, ke siswanya, supaya dia bisa menyadari kesalahannya. Nah, kalau Jagi, perlu nggak Pak Iwan buat minta Jagi nulis surat pernyataan tidak makan di kelas, tidak buka iPad di kelas? Ya boleh sih, kalau saya melanggar berapa kali banyak itu ya kena strike. Ya kayak di YouTube lah, copyright musik, tanpa kredit, ya bayar kolektornya. Oh, mau ini
ada punishment-nya. Iya, dan juga nggak bayar apa gitu, kayak rumah kos, didatengin preman atau bodyguard, Wah. itulah kayak di sinetron. Kayaknya saya kebanyakan nonton kayak gituan, kayak di Indosiar. Ya, berarti kalau misalnya Pak Iwan sudah buat surat perjanjian ke Jagi, berarti Pak Iwan sudah anggap Jagi sudah tidak bisa mendengarkan ucapan Pak Iwan. Jadi butuh surat. Nah, tapi sebelum surat itu keluar, kita bicara dulu kan, Jagi, oke nggak Jagi kalau misalnya Jagi buka handphonenya di luar setelah pelajaran selesai? Bisa. Oke nggak Jagi kalau kamu makannya nanti dulu deh, setelah selesai Pak Iwan baru kamu mau makan. Kalau Jagi bisa lakukan, buat apa surat pernyataan kan? Oke. Itu loh Jagi. Okay. Terus tadi apa pertanyaannya? Yang untuk tunggu ini dulu ya. Apa challenge terbesar ya? Ya, challenge terbesar. Challenge terbesar selama proses mengajar berlangsung. Ya. Challenge-nya baik. Ya, kadang-kadang satu kelas itu ada berapa orang kita? Ada 3 ya? Ada 4 ya, Jagi ya? Ada 4 kan ya, satu kelas. Nah, setiap siswa itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa cepat dalam menulis, ada yang membutuhkan waktu untuk menulis, ada yang tidak mau menulis sama sekali. Tidak mau. Ya, kalau Jagi tipenya apa? Pak Iwan minta Jagi menulis, mengisi apa kemarin ya? Put in the blank ya? Iya, blank paper. Itu kadang ya, sometimes dan lain-lain gitu kan? Ya. Pak Iwan bilangnya nomor 1, tapi ternyata Jagi sudah nomor berapa? Semua. Pak Iwan bilangnya nomor 1 kan? Iya, tapi ya kebiasaan di sekolah saya harus buru-buru karena kan kayak soal gitu, ada waktu break time gitu, takutnya nggak selesai. Aku tipe orangnya hyperactivity. Nah itu makanya butuh dilatih cooling down. Ya, nomor 1 Pak Iwan jelaskan, nomor 2 Jagi udah ngisi semua. Pak Iwan jadi bingung. Loh, Jagi, ini kamu ngisi semua kenapa? Alasannya? Terus Jaginya bingung kasih tahu alasannya ke Pak Iwan. Ya. Nah, terus ada temanmu juga yang mengisinya lambat kan? Ya, mengisinya 1, 2, kita sudah sampai nomor 5, dia masih nomor 2. Okay. Ya, tapi it's okay. Ada temanmu yang mengisi tapi berbeda dengan isian. Pak Iwan minta huruf A, dia nulisnya huruf D. Pak Iwan minta huruf D, dia nulisnya huruf G. Wah, berbeda banget sampai kita bingung. Yang benar isinya yang mana gitu kan? Nah, tetapi soalnya sama, materinya sama, tapi penanganannya berbeda. Nah, itulah challenging daripada guru-guru DPK khususnya yang bergerak dalam pendidikan luar biasa. Setiap siswa walaupun satu kelas memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda bersama. Jagi berbeda. Jagi dengan teman berbeda, tetapi ada juga kesamaan antara Jagi dengan iya. Oke. Ada lagi pertanyaan Jagi? Ya, dari Jagi, aktivitas apa yang paling asik untuk Jagi dari sekolah? Question mark. Ini untuk Jagi ini pertanyaan. Iya, dari Jagi. Banyak sih kayaknya, nggak terlalu banyak sih. 3 deh nggak salah. Dipijat sama Bu Fani, dan aku tuh nyanyi sama siapa ya? Bu Dela dan Bu Dela. Bu Dela dan Michael bukan iya yang batik dan suka lagu Michael Jackson, aku lupa nama. Pak Atta doang ya. Ya hampir ngomong. Sama satu lagi yaitu Pak Brian. Pak Brian kayak on. Ya, itulah. Ya itu yang saya suka. Ada 1. Jadi ada tiga aktivitas yang Jagi suka. Ya.
Ya. Oke, itu bukan dipijat itu, Jaki, itu salah satu apa namanya bagian dari treatment. Apa itu namanya? Treatment. Apa? Terapi apa namanya? Stretch. Fisioterapi. Iya, fisioterapi. Fisioterapi. Ya, Miss Fani itu fisioterapi, bukan tukang pijat. Ya, maaf. Jadi salah satu metode. Entar dulu Jagi. Salah satu metode yang dipakai oleh Miss Fani itu memang pijat, ya, joint compression, ya, massage dan lain sebagainya. Dan itu salah satu metode untuk merangsang refleks, ya, otot-otot muscle supaya rileks dan segala macam. Terus ada pelajaran apa lagi tadi? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris apa bernyanyi dengan Miss Jela dengan Pak Atta. Ya. Wah Kak, berarti Jagi suka bernyanyi. Ya. Oke, terus ada yang ketiga apa tadi? Rock climbing. Rock climbing sama yang kayak ayun-ayunan gitu. Ya, parkour lah. Bukan parkour. Ya jenisnya kayak parkour, tapi bedanya ada kayak setelah ini rock climb suruh saya loncat di tempat ini kayak yang ayunan itu kayak ya gitulah. Ya, itu juga salah satu terapi. Namanya apa ya? Salah satu apa? Sama kayak Miss Fani. Oh, fisioterapi juga. Iya betul, itu fisioterapi. Nah, tetapi makanya terapis memberikan latihan yang fun, yang bisa dilakukan oleh siswa disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin saat ini Jagi dibutuhkan untuk lebih banyak ini ya, gerak ya, meloncat, lari, merayap, ya. Terus setelah itu apalagi berguling dan untuk merilekskan otot-ototnya itu dari Pak Brian. Terus lari ke Miss Fani dengan massage gitu. Okay. Next is di sekolah. Pak Iwan, di sekolah biasanya siswa punya masalah perilaku itu seperti apa ya Pak? Siswa punya masalah perilaku. Wah, biasanya mereka macam-macam sih ya, Jagi ya, nggak bisa dibilang biasanya sih, macam-macam sih bentuk perilaku ya, perilaku yang bermasalah dari siswa. Ada yang tidak bisa diam, sehingga harus belajar untuk bisa tenang dan diam. Ada yang selalu komentar, talk aktif, yang ngomong sama teman-temannya, sehingga harus belajar untuk mengendalikan diri. Ada yang cuman diam aja, tidak melakukan sesuatu. Diajak untuk melakukan sesuatu, menolak, nggak mau. Suaranya juga kecil, ya. Sehingga kita harus memotivasinya untuk mengikuti kegiatan. Ya, percaya diri. Ada yang selalu tidak tenang. Yang ini ya, yang itu ya, yang ini ya, yang itu ya. Kenapa nggak yang ini ya? Sebentar ya, gitu. Dia nggak tenang terus, sehingga harus dilatih supaya tenang, gitu. Ada juga yang suka marah-marah, gitu kan? Nah, kalau Pak Iwan tanya, Jagi termasuk yang mana? Yang nggak bisa diam, kayak panik. Aku sih sekarang agak panik sih karena takutnya ini waktunya habis ya sholat. Gak apa-apa. Iya, oke. Kalau waktunya kan kita bisa ini ya. Sudah ada namanya yang atur tuh nanti. Nah, kalau misalnya Jagi sedang panik, yang Jagi lakukan apa? Oh, yaudah. Blue light, blue light, blue light, blue light, blue light, blue, blue light, blue, 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 blue light, blue, 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 blue light, blue light, blue, blue light, blue. I can. Oh ya, nggak usah. Ya, itu salah satu cara yang diajarkan supaya Jaki tenang. Cara yang lain ada nggak? Iya, tarik nafas dalam-dalam. Ya, tenang. Ya. Oh, thank you. Oke, nah Sobat DPK, itu tadi obrolan langsung saya dengan Pak Iwan.
Gimana menurut kalian? Sudah tahu kan sikap yang keren dan asik di sekolah itu apa? Nah, yuk sama-sama kita mulai bersikap asik di sekolah. Pak Iwan, terima kasih loh sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat. Ya, Oke, terima Sobat. kasih kembali Jagi. Ya, sama-sama. Oke, Sobat DPK, kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa dan tunggu kami di podcast berikutnya. Salam sehat semua.